seperti yang kita lakukan sekarang ini adalah sebuah keberkahan. Akan mendatangkan keberkahan bagi seorang muslim yang membacanya dan mempelajarinya. Wa inna tarkaha hasarah. Meninggalkannya adalah hasarah, adalah kerugian. Ya, meninggalkan lalai dari membacanya, mentadaburinya adalah kerugian. Wala yastati'uhal batalah. Dan tidak bisa melawan surat Al-Baqarah itu batalah, ini saharah, penyihir, tukang sihir. Maka di antara surat yang bisa kita baca untuk meruqyah adalah surat apa? Surat Al-Baqarah ini. Kita bisa membacanya untuk meruqyah. Bahkan Nabi SAW memerintahkan untuk dibacakan surat Al-Baqarah ini di rumah. Fa inna syaitana yanfiru minal bait tuqra'u fihi atau tuqra'u fiha Al-Baqarah. Setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya. Tentunya ketika seseorang membaca dan mengetahui maknanya, ini akan menambah keampuhan surat tadi dibandingkan ketika seseorang membaca tanpa mengetahui maknanya. Selain itu surat Al-Baqarah surat yang sangat agung. Di dalamnya ada ayat yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi. Ya, sebagaimana sebagian suratnya juga punya keutamaan khusus. Misalnya surat-surat atau ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya. Dan surat Al-Baqarah surat yang semuanya Madaniyah. Diturunkan di Madinah dari awal Nabi SAW sampai akhir kehidupan Nabi SAW. Bahkan ayat yang terakhir turun, sebagian ulama menjelaskan ini di surat Al-Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Ya, dan takutlah satu hari di mana kalian akan dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan membahas insyaallah surat Al-Baqarah ayat 177. Sebuah ayat yang mungkin antum sering mendengarnya dibacakan oleh para imam, oleh sebagian imam. Kalau Anda ingat ayat ini, ingat Pak Hafizun. Ya. Kenapa Hafizun? Ya? Ketua MPR, Ketua Takmir MPR. Ya. Beliau kalau imam sholat isya seringnya baca ayat ini. Ada yang bawa Quran? Ya, fadhal antum baca. Gak usah pakai mic. Ya, keras suaranya juga. Insyaallah. Jazakumullah khairan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, dan ini sebagian ulama menjelaskan masuk ke bagian lain dari surat Al-Baqarah. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelum ayat ini, kita akan mendapati kebanyakan isinya adalah kisah tentang Bani Israel. Ya. Ayat ini ke depannya bagian lain dari surat Al-Baqarah, seakan-akan masuk kepada dimensi yang lain begitu, yaitu mengenai permasalahan-permasalahan fikih. Di surat Al-Baqarah itu semuanya ada, dari mulai akidah, kisah,
sampai pada permasalahan-permasalahan fikih. Ya. Dan dimulai dari ayat ini sampai ayat ke depannya. Ya, kurang lebih separuhnya dari surat Al-Baqarah. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan sikap-sikap kebaikan-kebaikan atau amal-amal soleh yang orang yang melakukannya terpuji. Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajah kalian ke arah timur ataupun ke arah barat. Ya. Bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat. Sebagian ulama ada yang mengatakan ini terkait dengan perselisihan orang-orang Yahudi dan Nasrani tentang arah kiblat ibadah. Mereka memiliki arah kiblat yang berbeda. Ada juga yang mengatakan ini terkait dengan celaan sebagian orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik setelah kaum muslimin merubah arah kiblatnya. Ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, kiblat itu masih berarah kemana? Ke Baitul Maqdis. Ya. Kemudian berubah di tahun kedua Hijriah kalau tidak salah. Ya, Allah merubah arah kiblat salat itu menjadi ke Masjidil Haram. Perubahan ini menjadikan orang-orang kafir dari kalangan orang-orang musyrik, orang-orang munafik di Madinah, orang-orang Yahudi mencela kaum muslimin. Masing-masing punya versi untuk mencela. Orang kafir Quraisy mengatakan, lihat Muhammad sekarang kiblatnya balik ke kita. Nanti juga dia akan kembali ke kita. Yahudi mengatakan sudah tidak lagi mengikuti ajaran nabi-nabi sebelumnya. Dia sudah berbeda sekarang kiblatnya dengan kiblat sebelumnya. Orang munafik mengatakan, Muhammad pelin-pelan. Begitu. Masing-masing punya, kalau bahasa sekarang POV, untuk mencela Rasulullah SAW. Dan begitu. Celaan manusia itu ya akan ada saja. Antum berbuat kebaikan apapun, kalau orang kreatif mau mencela antum ya bisa-bisa. Ya, tapi kreatif yang jelek begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa permasalahan menghadap timur atau barat atau manapun juga, bukan itu hakikat atau kunci atau pokok dan inti dari kebaikan seseorang. Namun apa? Inti kebaikan adalah ketika seseorang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk apa? Untuk memindahkan arah kiblat. Ya, maka bukan sekedar arah timur atau arah barat. Tentunya bagi orang yang di timur seperti kita arahnya ke barat. Bagi orang yang di barat arahnya ke timur. Bagi orang yang di utara kiblat arahnya ke selatan. Bagi yang di selatan kiblat arahnya ke utara. Maka menghadap kemana-kemana bukan itu yang merupakan inti dari kebaikan untuk memutus perdebatan tadi. Tapi inti kebaikan seseorang adalah ketika dia apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi SAW, dan tunduk dan patuh dengan apa yang menjadi perintah Allah dan perintah Nabi SAW. Maka Allah menegaskan di awal ayat ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah albirra, bukanlah kebaikan itu engkau memalingkan wajahmu ke arah timur atau barat. Ya, memalingkan wajah kemanapun, arah manapun, bukan itu inti kebaikan, tapi mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Laisal birra. Di sini disebutkan laisal birra. Laisa ini beramal seperti apa? Itu ada yang ingat? Laisa beramal seperti apa? Kana wa akhwatuha. Yaitu apa? Memarfukan isimnya dan memansubkan khobarnya. Kalau kita lihat di sini, setelah laisa apa?
Laisal birra, mansub. Kok malah mansub? Ya, bagaimana? Ada yang tahu? Ada beberapa jawabannya. Pertama, sebagaimana di mushaf ini dan banyak mushaf yang lainnya mengatakan atau menuliskan laisal birra, maka dia adalah khobarnya. Terus mana isimnya? Isimnya adalah antuwallu wujuhakum, ya, qibalal masyriqi wal maghrib. Jadi isimnya antuwallu wujuhakum. Sehingga mubtada dikebelakangkan dan isimnya dikedepankan. Atau memang ada juga qiraah yang lain yang juga sabit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mendomahnya sebagai isim kana. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Demikian pula ada qiraahnya dengan laisal birru sebagai isim kana. Ala kulli hal, albir di sini adalah kebaikan. Bukanlah sebuah kebaikan itu sekedar menghadapkan wajah ke arah timur atau ke arah barat. Ya. Albir maknanya adalah kebaikan secara umum. Ya. Sebuah bentuk atau berbagai macam bentuk kebaikan. Ada albir yang khusus, yaitu apa? Birrul walidain. Ini albir yang khusus. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwa kenapa birrul walidain disebutkan dengan albir? Karena begitulah tuntutan seorang anak untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tuanya. Ya, senantiasa berbuat baik kepada orang tuanya. Albir apabila disatukan atau apabila lafal ini hanya albir saja, termasuk di dalamnya at-taqwa. Namun apabila ada kalimat albir disandingkan dengan takwa, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka makna albir adalah berbuat baik dan makna takwa adalah menghindarkan diri dari yang jelek-jelek. Jadi kita tolong-menolong dalam dua perkara itu. Yang baik-baik kita saling tolong-menolong. Menghindarkan diri dari kejelekan, kita pun harus saling tolong-menolong. Jangan sampai seseorang itu menjerumuskan temannya kepada kejelekan. Ya. Maka albir bukan termasuk sebuah kebaikan dalam bentuk apapun juga. Ya, sekedar menghadapkan wajah ke timur atau ke arah barat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang dimaksud dengan kebaikan, apa sejatinya kebaikan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Subhanallah. Ya. Akan tetapi yang merupakan kebaikan itu, kalau ini jelas ya, walakinnal birra, maka disebut birra karena apa? Karena dia isim dari lakinna, ya. Lakinna ini saudaranya siapa? Hah? Inna, ya, inna wa akhwatuha. Walakinnal birra, akan tetapi yang merupakan kebaikan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, hakikat kebaikan itu. Kemudian Allah menyebut di sini yang pertama adalah iman. Keimanan. Akidah yang lurus. Ya. Dan ini merupakan pondasi dari semua kebaikan. Ya, pondasi dari semua kebaikan adalah keimanan. Tanpa iman maka tidak ada kebaikan di atas. Iman lemah, kebaikan bisa jadi ada namun lemah. Iman kuat, maka kebaikan akan tumbuh kuat dan subur di atas. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini pokok-pokok keimanan. Ya, pokok-pokok keimanan yang merupakan pondasi dari sebuah kebaikan. Walakinnal birra, tapi kebaikan itu adalah. Para ulama menjelaskan di sini albir, kebaikan adalah orang-orang yang satu, kebaikan ini abstrak atau real, nyata?
Abstrak atau real? Abstrak. Ya. Orang-orang nyata atau real? Real. Gitu. Seakan-akan walakinnal birra man aman. Kebaikan itu adalah siapa yang, bagaimana menyambungkan antara yang abstrak dengan yang real ini. Para ulama menjelaskan bahwa di sana ada yang mahdzuf, ada yang terhapus. Walakinnal birra birru man amana billah. Akan tetapi yang merupakan kebaikan itu adalah kebaikan orang-orang yang beriman. Yaitu kebaikan yang dihasilkan dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Atau ada juga yang mengatakan walakinnal birra man aman, namun kebaikan itu bukan, tidak ada yang mahdzuf, tapi memang begitulah dalam bahasa Arab. Kadang bahasa Arab mengungkapkan sebuah sifat atau seseorang yang disifati dengan sebuah sifat. Misalnya kalau kita mengatakan keadilan itu adalah Umar. Keadilan itu adalah Umar karena tegasnya atau sikap adil yang masyhur, sikap adil yang betul-betul menonjol dari diri siapa? Umar bin Khattab. Ya. Kejujuran itu adalah Abu Bakar. Ya. As-sidqu Abu Bakar. Karena apa? Karena itu merupakan sikap yang menonjol dari siapa? Dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Al-Kadzib, kedustaan itu Musailamah misalnya. Karena kedustaan dia yang merupakan satu hal yang menonjol. Kesombongan itu Fir'aun. Dan itu juga diungkapkan, ungkapan-ungkapan seperti itu dalam bahasa Arab. Mengungkapkan satu yang abstrak untuk, atau satu yang nyata diwakili dengan satu yang abstrak. Ya. Maka Allah menyebutkan inilah kebaikan itu. Yang pertama adalah fondasinya keimanan. Keimanan. Ya. Man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Disebutkan di sini rukun iman. Kecuali apa? Kecuali rukun iman ada berapa? Ada 6. Disebutkan di sini berapa? Man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Disebut di sini berapa? 5. Mana yang kurang? Iman kepada takdir. Kenapa begitu? Karena kata para ulama, at-takdir atau al-qadar, at-takdir qudratullah. Iman kepada takdir itu hakikatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menakdirkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun memang dalam hadis tentang rukun iman, dalam hadis Jibril, Rasulullah SAW merinci dan mengeluarkan itu dari iman kepada Allah menjadi satu sendiri, yaitu iman kepada takdir. Namun hakikatnya iman kepada takdir bagian dari iman kepada Allah. Karena kita tahu takdir itu semuanya tentang urusan Allah. Ya kan? Ada 4 hal yang perlu kita imani tentang takdir, apa saja? Yang pertama ilmu. Itu bahwa Allah mengilmui segala sesuatu. Yang kedua, kitabah, pencatatan bahwa Allah telah menuliskan segala sesuatu. Yang ketiga apa? Al-masyiah, ya. Kehendak, bahwa Allah menghendaki segala sesuatu. Yang ketiga, yang keempat, al-khalq, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Maka semuanya memang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dilengkap di sini sebenarnya pembahasan tentang takdir, pembahasan tentang rukun iman. Dan itu merupakan pondasi dasar dari orang-orang yang baik, dari kebaikan yang sejati. Tanpa ada itu, boleh jadi orang berbuat kebaikan, ya, namun tidak akan dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iman dan amal soleh inilah tujuan dari kehidupan manusia. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang melakukan banyak kebaikan, namun dia tidak punya iman, tidak punya dasar pondasi iman, tidak dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada artinya kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kenapa? Karena tujuan dia bukan sekedar berbuat baik. Tujuan manusia itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia, orang atau antum di kerjaan, ya, ada orang yang disuruh untuk ngurusin IT. Ya. Sehari-hari dia Masya Allah, kerjaannya banyak. Dan bagus-bagus semua kerjaannya. Dia ngurusin macam-macam. Kecuali urusan IT. Nggak diurus sama dia. Apakah ini seorang pegawai yang baik, pekerja yang baik? Dia tugasnya ngurusin IT. Tapi dia kalau ngepel bersih. Kalau bikin kopi, bikin teh, Masya Allah enak. Semua yang kerja di situ dibikinin kopi, dibikinin teh sama dia. Bersih-bersih semuanya sama dia. Semua urusan dikerjain kecuali urusan IT. Apakah dia pegawai yang baik? Kenapa? Karena dia tidak merealisasikan tujuan kerjaan dia. Antum kerja di sini bukan buat suruh bikin teh. Antum kerja di sini bukan buat suruh bersih-bersih. Antum di sini bukan buat suruh mijet-mijetin orang. Kalau mijetin enak banget. Kalau bikin teh, bikin kopi enak. Kalau bersih-bersihin bersih. Kalau ngatur-ngatur nata-nata sesuatu rapi. Semuanya Masya Allah bagus. Kecuali IT-nya nggak dikerjain sama dia. Padahal tugas dia apa? Tugas dia ngurusin IT. Apakah ini pegawai yang baik? Tidak. Ya. Kenapa? Karena dia tidak merealisasikan tujuan kehidupan. Begitulah manusia. Tujuan kehidupannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah pada Allah. Maka ketika seseorang dia berbuat baik sama manusia, berbuat baik sama tetangga, berbuat baik kepada anak yatim piatu, berbuat baik kepada orang tuanya, suka senyum, murah hati, dermawan, semuanya kebaikan-kebaikan pada manusia, Masya Allah. Tapi itu semua bukan dalam rangka ibadah sama Allah. Apakah ini manusia yang baik? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak merealisasikan tujuan kehidupan. Maka Allah mengatakan mereka-mereka itu ulaika hum syarrul bariyah. Bahkan Allah mengatakan mereka seburuk-buruk makhluk. Karena tidak merealisasikan tujuan. Walaupun manusia memandangnya sangat baik. Ya. Maka ini. Dan pondasinya adalah ibadah. Pondasinya adalah keimanan. Maka Allah sebutkan ini yang pertama dari kebaikan. Dari orang-orang baik. Apa itu kebaikan? Satu hal yang difondasikan, yang didasarkan dengan apa? Dengan keimanan. Maka Allah mengatakan walakinnal birra man amana billah. Ini insyaallah semuanya antum sudah paham. Ya, keimanan kepada Allah. Iman pada Allah yakni iman pada keberadaan Allah, pada wujud Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu ada. Ya. Bagaimananya kita tidak tahu, tapi Allah itu ada. Ya, kemudian beriman kepada apa? Rububiyah Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semua urusan di bawah kekuasaan Allah, dan termasuk takdir. Ya. Kemudian yang ketiga beriman pada apa? Uluhiyah Allah. Bahwa hanya Allah lah yang berhak kita sembah. Allah Subhanahu wa taala hanya Allah yang berhak kita ibadah. Kemudian yang keempat apa? Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tidak punya kekurangan sedikit pun, yang sempurna dan tidak sama dengan makhluknya. Walakinnal birra man amana billah, dan ini dasar dari keimanan. Ya. Siapa yang ada dasar ini maka akan dengan mudah dia mengimani yang lain. Tapi dasar ini enggak ada, percuma iman kepada malaikat, iman kepada nabi, percuma kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Man amana billahi wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Apa yang dimaksud iman pada hari akhir? Ulama mengatakan iman pada hari akhir artinya iman kepada apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya tentang sesuatu setelah kematian. Ya, tentang sesuatu setelah kematian, termasuk urusan-urusan hari kiamat. Baik tanda-tandanya maupun setelah hari kiamat. Apa kejadian-kejadian hari kiamat. Namun tidak hanya tentang hari kiamat, sesuatu setelah kematian.
Misalnya hadis yang panjang yang Nabi SAW menceritakan bagaimana perjalanan ruh manusia antara ruh orang beriman dengan ruh orang yang kufur. Hadis yang panjang sekali. Ya, dicabut nyawanya, yang satu baunya harum, yang satu baunya sangat busuk sekali. Kemudian yang satu diangkat ke langit, dibukakan pintu langit, kemudian dikembalikan lagi ruhnya, kemudian ditanya malaikat, yang satu la yufattahu la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhulunal jannah hatta yarijal jamalu fi sammil khiyat, tidak dibukakan bagi dia pintu langit dan tidak masuk surga sampai ontak masuk lubang jarum, dilempar lagi, kemudian didatangkan malaikat, ya, kemudian dipukul malaikat, kemudian didatangkan sosok yang sangat buruk sekali, yang itu merupakan amal jelek. Itu kan hari kiamat, enggak mesti sampai hari kiamat. Namun itu termasuk bagian dari iman kepada hari akhir. Prinsipnya ketika ada kabar baik dari Allah maupun dari Rasulnya yang sahih tentang hal tersebut, maka wajib bagi kita mengimaninya. Dan iman kepada Allah dan hari akhir seringkali disandingkan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah. Kenapa? Karena dua inilah yang menjadi motivasi besar bagi seseorang dalam beramal soleh, dalam bertakwa kepada Allah. Ya. Walaupun orang nggak lihat, tapi dia tak yakin Allah lihat. Dia yakin di hari kiamat ada perhitungannya. Orang nggak lihat dia beramal soleh, maka dia akan tetap beramal soleh. Hatta bahkan orang menganggap amal soleh itu milik dia. Dianggap amal dia, kerjaan baik dia, dianggap diaku-aku milik orang. Dia nggak akan biarin aja. Dia yakin Allah melihat dan Allah Maha mengetahui. Dan ada akhirat tempat semuanya akan dibalas. Ya, maka iman pada Allah dan hari akhir dalam Al-Quran maupun hadis ini sering kali disambungkan. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Fal yukrim jarahu dan lain sebagainya. Termasuk dalam ayat ini. Kita tahu iman pada hari akhir, kalau dalam hadis disebutkan rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Ya, tapi di sini Allah awalkan. Man amana billahi wal yaumil akhir. Karena tadi ini motivasi. Siapa yang kokoh iman kepada Allah dan hari akhir, maka akan baik amalnya. Siapa yang lemah, begitu pula amalnya akan lemah. Ya. Wal malaikah, dan iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat prinsipnya mengimani keberadaan malaikat, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan berita yang Allah sebutkan tentang malaikat, baik secara umum maupun secara khusus. Ya, secara umum bagaimana sifat mereka? Kata Allah, uli ajnihatin, masna wa thulatsa wa ruba', punya sayap 22, 33, 44. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah tambah lagi kepada yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Mereka terbuat dari cahaya secara umum begitu. Secara khusus ada malaikat ini, malaikat itu yang Allah tugaskan, maka wajib bagi kita untuk apa? Untuk mengimaninya. Ketika ada berita yang sahih dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang seperti ini tidak bisa seseorang menjangkau dengan akalnya. Ya. Tidak bisa seseorang menjangkau dengan akalnya. Harus dengan wahyu. Ya, harus dengan wahyu. Wal kitab, demikian pula beriman kepada Alkitab. Ya. Ya, ini kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, beriman dengan hal tersebut. Termasuk di dalam beriman kepada Injil, beriman kepada Taurat, beriman kepada Zabur, kepada suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Ya. Akan tetapi tentunya bukan yang ada sekarang. Karena yang ada dan beredar sekarang sudah banyak mengalami perubahan. Tapi dahulu Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka kita meyakini hal tersebut. Ya. Kemudian wan nabiyyin, dan beriman dengan para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Ini juga bagian dari rukun iman. Ya, iman kepada para nabi dan rasul.
bahwa mereka ada. Mereka adalah manusia, pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memiliki tugas yang Allah Subhanahu wa taala emban pada mereka. Ini keimanan. Kebaikan adalah keimanan. Maka ini adalah fondasinya. Sesuatu yang fondasinya kuat, maka insya Allah akan kuat. Kalau fondasinya lemah, maka amal-amal soleh yang terbangun di atasnya pun akan lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amal soleh. Beberapa amal soleh yang menunjukkan kebaikan tersebut. Apa itu? Wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta ala hubbihi, atas sesuatu atau atas kecintaannya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala jadikan di sini memberikan harta. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah apa? Bukti. Bukti apa? Bukti keimanan seseorang. Sedekah. Dia mengeluarkan sesuatu yang dicintainya untuk mengharapkan sesuatu yang lebih baik, yang lebih dia cintai, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka begitulah sedekah. Ketika seorang betul tahu persis balasan dari Allah, ya, dan dia mencintainya, maka akan mudah bagi dia bersedekah. Karena orang itu akan mengeluarkan, mau berkorban sesuatu, kalau apa? Kalau dia tahu bahwa hasil pengorbanan ini akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada yang dikorbankan. Ya, orang bekerja mengorbankan waktunya, ya kan? Orang bekerja mengorbankan waktunya. Harusnya orang bisa duduk-duduk santai-santai dengan anaknya, dengan istrinya di rumah. Tapi seorang suami tidak begitu. Kenapa? Dia pergi bekerja. Pagi hari pulang sore hari, dia mengorbankan waktunya. Kenapa dia mau? Karena dia tahu bahwa yang akan dia dapatkan lebih baik. Yang kalau dia tinggalkan akan banyak keburukan yang terjadi. Keluarga tidak dinafkahi, mungkin akan timbul berbagai macam kerusakan juga. Ya, maka dia bekerja. Dia korbankan waktunya karena dia yakin bahwa dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Maka begitulah as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Ketika Allah dan Rasulnya menyebutkan keutamaan sedekah, kemudian kita bersedekah. Mudah bagi kita bersedekah. Kenapa? Kita ingin keutamaan tersebut. Kita yakin harta yang ada pada kita, kalau kita simpan saja, kita pakai untuk urusan dunia, kita pakai makan kemudian jadi kotoran, kita pakai beli sesuatu kemudian usang, kemudian kita mati akan ditinggalkan untuk siapa? Untuk ahli waris kita. Apa buat kita? Apa buat kehidupan akhirat kita? Tidak ada. Maka orang akan bersedekah akan mudah. Untuk apa? Untuk kehidupan dia yang lebih baik di masa yang akan datang. Dengan catatan kalau orang itu apa? Beriman. Ya. Makanya kalau tanpa iman nggak mungkin ini bisa dia lakukan. Nggak mungkin dia bisa bersedekah dengan benar. Kalaupun dia bersedekah, pasti apa kalau orang tidak beriman? Pasti menginginkan dunia yang lebih besar. Ya. Dia sedekah sama tetangganya. Mudah-mudahan tetangga ini bisa apa? Bisa ikut bantu ngejaga rumah saya. Kalau saya nggak ada, ya nanti ya orang bilang apa? Pagar mangkok. Ya, dikasih mangkok ke tetangga, biar menjadi pagar, biar aman rumahnya. Ternyata dijarah rumahnya. Ya. Maka begitu. Ya. Dia melakukan sesuatu, maka nilainya juga dunia. Orang kalau tanpa iman ya seperti itu. Ya. Kenapa ini? Kenapa dia korbankan banyak untuk kegiatan sosial, kelihatannya gitu. Oh, ternyata untuk apa? Untuk menghindari pajak gitu. Dengan saya ke sini daripada ke situ. Daripada dijadikan pajak, dengan saya jadikan. Jadi, walaupun kebaikan, maka dia pikirannya hanya akan urusan apa? Urusan dunia saja. Dan seorang mukmin tidak seperti itu. Ya. Atal mala ala hubbihi. Dia memberikan harta atas apa yang dia cintai, atas kecintaannya. Hi-nya itu kembali kemana? Dhamir hi-nya atau hu-nya ini
Ada beberapa tafsir para ulama. Ada yang mengatakan hunya kembali kepada hartanya itu sendiri. Dia memberikan harta walaupun dia cinta dengan harta tersebut. Dan ini apa ya? Kalau orang sekarang ngomongnya next level dari sedekah. Sedekah next level, yaitu mensedekahkan sesuatu yang kita cintai, yang kita sukai. Sedekah dengan barang yang biasa saja, ya kebaikan insya Allah. Ya, kita punya sesuatu kita berikan sama orang biasa kebaikan. Tapi kalau sesuatu itu punya kenangan, atau mungkin harganya mahal, atau mungkin apa yang membuat kita lebih mencintai barang itu dibanding yang lainnya, kemudian kita kasihkan barang itu, maka ini next level sedekah. Pahalanya lebih besar. Dan tentunya bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi ala hubbihi yani hubbul mal. Walaupun dia cinta dengan harta tersebut, dia sedekah. Atau ala hubbihi, ada juga tafsiran lain yang mengatakan ala hubbil i'ta. Dia memberi harta dan dia senang memberikan. Cinta dia kepada memberi. Dia senang memberi. Dan inilah orang-orang yang bir, orang-orang yang baik. Senang untuk memberi. Dan begitulah. Keimanan akan membuat dia bahagia ketika seorang itu bersedekah. Sebagian orang sedekah dalam keadaan berat sekali. Kalau sedekah susah. Sebagian orang, Masya Allah, Allah berikan kebahagiaan ketika dia bersedekah. Ya. Wa atal mala ala hubbihi, yani hubbus sadaqah. Hubbul i'ta. Dia memberikan harta dan dia senang memberikan harta tersebut. Atau ada juga ulama tafsir yang mengatakan hubbihi di sini yani hubbullah. Ya. Wa atal mala ala hubbillah. Dan dia memberikan harta karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, semua tafsiran itu tafsiran yang kalau bahasanya ikhtilaf yang tanawu, ikhtilaf yang semuanya ya. Dia bersedekah dengan harta yang dia cintai, bukan harta yang biasa-biasa saja. Dan begitulah orang-orang yang albir tadi, orang-orang yang albar, ya, orang-orang yang baik, al-abror. Ya. Atau dia adalah orang yang bersedekah dan dia cinta dengan sedekah. Dia cinta memberi. Atau dia bersedekah dan karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa Allah sebut beberapa orang-orang, beberapa tujuan-tujuan sedekah ini? Zawil kurba, yang pertama kerabat. Di antara tempat kita menyalurkan harta kita yang utama adalah kerabat. Berbuat baik kepada kerabat dengan harta ada dua pahalanya. Pahala sedekah dan pahala apa? Dan pahala silaturahim. Ya. Maka Allah menyebutkan yang pertama ini zawil kurba, yaitu kepada kerabat. Ya. Kemudian tentunya disesuaikan. Ya. Disesuaikan. Mungkin ada yang butuhnya uang, ada mungkin yang butuhnya bukan uang tapi ilmu mungkin. Ada yang butuhnya harta yang lain, maka disesuaikan. Ya. Kemudian yang selanjutnya memberi kepada wal yatama, kepada anak yatim. Siapa anak yatim? Yaitu orang yang belum balik dan sudah wafat ayahnya. Ini yatim secara syar'i. Orang yang wafat ayahnya dalam keadaan dia belum balik. Ya. Kalau wafat ibunya tidak disebut yatim. Beda sama hewan. Hewan disebut yatim yang wafat ibunya, yang meninggal induknya. Hewan yatim. Tapi kalau manusia yang meninggal ayahnya. Ya. Sebagaimana tidak disebut yatim kalau sudah balik. Mungkin antum ada yang yatim di sini. Sudah meninggal, masuk yatim enggak? Enggak. Ya. Sudah balik semua.
Dan anak yatim wajib dimuliakan. Wajib, walaupun dia kaya. Karena bagaimanapun kayanya anak yatim, namanya anak yatim, kaya, miskin, dia nggak peduli. Ya, tidak peduli. Disebutkan Nabi Musa alaihissalam kecil, la ya'rifuna tamroh minal jamroh. Nggak tahu mana kurma dan mana bara api. Nggak peduli. Anak kecil antum kasih emas sama mainan, mana yang dia pilih? Hah? Sebongkah emas apa mainan? Mainan. Kalau antum, emas yang antum pilih. Karena antum tahu harganya. Anaknya begitu. Dan kehilangan ayah merupakan kehilangan besar bagi dia. Walaupun dia kaya. Tidak peduli dia kaya. Anaknya namanya anak. Ya, belum balik demikian. Maka mesti dimuliakan. Semuanya. Dan mengkafil anak yatim, mengurus anak yatim yang tidak mampu, pahalanya besar. Ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah, katanya. Saya dan yang mengurus anak yatim seperti dekat seperti jari ini di hari kiamat. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Nasib orang-orang miskin. Termasuk di dalamnya fakir. Ya, fakir ini lebih miskin daripada yang miskin. Miskin itu kurang lebih pas-pasan. Fakir itu kurang betul-betul. Ya, tapi kalau disebut miskin saja termasuk di dalamnya fakir. Ya. Wabnas sabil, dan ibnu sabil. Kalau diterjemahkan anak jalanan. Tapi apakah anak jalanan yang dimaksud? Bukan. Yaitu orang yang kehilangan bekalnya dalam safar. Zaman dahulu, walaupun dia kaya di rumahnya, di kampungnya dia kaya. Tapi zaman dahulu bersafar, dirampok sama rampok, atau hilang perbekalannya, tidak apa-apa dia. Zaman sekarang mungkin masih ada ATM, masih ada kiris, masih ada macam-macam. Antum safar, dompet antum hilang, tas antum hilang, yang penting HP masih ada, masih bisa beli ini itu. Ya. Zaman dulu nggak bisa. Maka Ibnu Sabil menjadi bagian dari mustahik zakat. Walaupun dia orang kaya di kampungnya. Ketika dia safar, kemudian terputus safarnya, hilang perbekalannya, habis perbekalannya, habis. Ya. Dan ini juga termasuk yang berpahala besar untuk membantunya, memberikan harta kepadanya. Harta ini nggak mesti uang, bisa jadi uang. Bisa jadi yang dibutuhkannya adalah bekal, makanan, termasuk dalamnya memberikan makanan atau pakaian. Ya. Wasailin, dan yang meminta, orang-orang yang meminta. Ya. Apakah diperbolehkan meminta-minta? Hukum asalnya haram. Namun Allah sebut di sini tentunya bagi yang memang berhak meminta, yaitu siapa orang yang memang membutuhkan. Hukum asalnya haram seseorang meminta-minta. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa namanya? Tidaklah seorang hamba wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu lahu baba faqrin. Tidaklah seorang hamba membuka pintu untuk meminta-minta sama orang, meminta-minta yang haram, meminta-minta padahal dia sudah cukup, untuk sekedar menambah dari yang lebih dari yang dia inginkan, kecuali Allah akan bukakan pintu kefakiran bagi dia. Wasailin, ya, yang dimaksud di sini meminta-minta yaitu yang diperbolehkan ketika kondisinya diperbolehkan, atau meminta-minta bukan untuk hajat dia. Meminta-minta misalnya sekolah ini mau pembangunan, ada proposal. Ya, kita diminta oleh tim untuk menyebarkan proposal. Karena kita mungkin punya kenalan orang yang mungkin bisa bantu. Ya kita datang, kita minta. Tapi bukan untuk siapa? Bukan untuk pribadi kita, tapi untuk kemaslahatan umat, untuk bikin masjid, untuk bikin pesantren, untuk bikin program dakwah dan lain sebagainya. Maka ini tidak tercela. Justru insya Allah ini bagian dari ta'awun 'alal bir wa taqwa. Ya. Wa fir riqab, dan memberikan harta untuk memerdekakan budak. Inilah orang-orang yang baik. Ya. Memberikan harta untuk memerdekakan budak. Ini mungkin sekarang nggak bisa lagi kita memerdekakan budak, karena
Tidak ada perbudakan lagi, atau mungkin hampir sedikit sekali perbudakan. Ya. Namun perbudakan ini nanti akan ada menjelang hari kiamat. Karena akan datang masanya di mana terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Dan perbudakan dalam Islam hanya satu jalan, yaitu dari peperangan melawan orang-orang kafir, kemudian mereka jadi tawanan, tawanan itu kemudian statusnya menjadi apa? Menjadi budak. Ya. Tidak boleh budak itu ada orang tua melahirkan anak, kemudian anaknya banyak dijual sama orang. Akhirnya diperjualbelikan di pasar perdagangan manusia. Ini tidak boleh. Ya, tidak ada yang seperti itu. Seperti dulu kisah Nabi Yusuf. Dijual padahal beliau bukan seorang budak statusnya. Ya. Maka memerdekakan budak termasuk bagian dari amal soleh yang besar. Maka ini ngasih uang. Ya, dia memberikan hartanya, bukan hanya uang, dia memberikan hartanya untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Ini ciri utama, bahkan Allah sebut yang pertama setelah akidah yang lurus. Karena tadi as-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Orang itu bagaimana kualitas keimanannya, ya kira-kira bisa dilihat dari bagaimana sedekahnya. Bagaimana dia itu gampang tangannya. Mungkin kadang-kadang nggak mesti harta. Kadang memang dia nggak punya harta. Tapi Masya Allah, kalau ada orang minta bantuan sama dia, ayo saya bantu. Kalau ada orang minta tolong sama dia, ayo saya tolong. Mudah, dia gampangan dalam dalam mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya. Apa yang bisa dia bantu? Mungkin nggak dengan uang, mungkin dengan barang yang dia punya atau yang lain. Ya, maka ini termasuk bagian dari ciri orang-orang albir atau albar, orang-orang yang abror, orang-orang yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masih amal soleh tapi yang wajib. Ya, yang wajib. Apa itu? Wa aqamas shalah, dan mereka mendirikan salat. Jelas ini ya. Mendirikan salat apa? Salat wajib. Wajiban bagi seorang. Dan ini bagian dari menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini udah azan asar ya. Tapi kita lanjut aja sebentar. Salatnya di sini juga. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Ini yang wajib. Ya. Kalau yang tadi tidak wajib. Ya. Tapi menjadi tanda seorang yang baik adalah mengerjakan yang sunnah setelah dia mengerjakan yang wajib. Apalagi memang dibutuhkan, termasuk urusan memberi sama orang. Yang memberi kepada orang-orang yang lemah. Memang bukan kewajiban misalnya. Ya. Dia tidak hartanya tidak mencapai nisab dan haulnya, tapi Masya Allah. Dia gampang untuk mengeluarkan hartanya walaupun nggak banyak. Karena memang itu yang dia punya. Ya. Wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu, dan menunaikan janji-janji mereka apabila mereka berjanji. Para ulama menjelaskan al-ahdu ada 3. Yang pertama al-ahdu ma'allah. Janji kita sama Allah. Apa itu? Ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ini janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan sholat, menjauhi riba, menjauhi khamr, menjauhi zina, ya, membayar zakat. Yang kedua al-ahdu ma'an nas. Perjanjian dengan manusia. Maka ini pun bagian dari ciri orang-orang yang baik. Dia berjanji dan dia menepati janji tersebut. Sebagaimana ciri orang-orang buruk, bahkan Nabi mengatakan ciri orang munafik, kalau dia berjanji dia berkhianat atau dia mengingkari. Wa idza ahada ghadara. Kalau dia berjanji dia berkhianat. Maka jangan kita mudah untuk melempar atau mengobral janji kepada manusia. Kalau tidak bisa bilang tidak bisa. Yang ketiga, al-ahdu ma'an nafs. Janji sama diri sendiri. Ini nazar. Ya, seperti nazar dan lain sebagainya. Kalau saya mau begini. Ini pun dia memenuhi. Di ayat yang lain Allah mengatakan yufuna bin nazri. Mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Ya. Maka ini ciri orang-orang yang baik. Ya, menunaikan janjinya. Sebagaimana ciri orang yang buruk, bahkan ciri orang munafik adalah
Orang-orang yang mudah mengingkari janji, mudah atau seringkali tidak menepati apa? Tidak menepati janjinya. Was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's. Kemudian Allah sebutkan bagian yang lainnya. Kalau tadi semuanya amal yang dia kerjakan, ini bukan amal, tapi sabar. Ya, sabar itu kan kalau jalan kan memberi, berinfak, sholat, memenuhi janji, itu semuanya apa? Semuanya amal. Ya, sabar itu menahan jiwa untuk tidak keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar. Ya. Wasabirin, dan dia orang-orang yang sabar. Fil ba'sa, dalam kondisi ba'sa, yaitu fakir, dalam kondisi kefakiran, dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi kemiskinan, sabar. Apa itu sabar? Menahan diri untuk tidak melewati batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sabarnya orang yang fakir, orang yang miskin? Dia tidak melewati batasan-batasan Allah. Maka orang yang fakir, dia minjem sana sini untuk usaha, sabar tidak? Itu masih masuk sabar tidak? Dia minjem sana sini. Buat apa? Ya, buat memenuhi kebutuhan hidupnya. Masih masuk sabar tidak? Sabar, masih masuk sabar. Kenapa? Karena itu masih masuk sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang fakir, kemudian dia mencuri, sabar tidak? Tidak sabar. Orang fakir, miskin, kemudian naudzubillah, ya, dan banyak sekarang terjadi, wanita dia jual diri, sabar tidak? Tidak sabar. Kenapa? Sudah keluar dari batasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu bukan diam, sabar itu menahan diri untuk tidak apa? Tidak melampaui batasan-batasan Allah. Maka sabar itu butuh ilmu. Mana yang batasan-batasan Allah, mana yang bukan, mana yang masih boleh dan mana yang tidak. Dan dia sabar fil ba'sa, dalam kondisi fakir, wad-dharra, dalam kondisi dharra. Banyak ulama menafsirkan yaitu sakit. Dalam kondisi sakit. Baik gabung, kadang-kadang ada orang subhanallah sudah fakir diiringi juga dengan sakit. Atau salah satunya saja, sehat tapi fakir, tapi miskin. Atau kaya tapi sakit, sabar. Sabar. Bagaimana sabarnya orang sakit? Sama. Menjaga diri untuk tidak keluar dari batasan-batasan. Orang sakit berobat. Sama dokter suruh minum obat ini, obat itu. Ada pantangan ini, pantangan itu. Sabar tidak? Orang sakit berobat tapi berobatnya ke dukun. Suruh bawa ayam cemani. Ayamnya nanti disembelih. Kemudian nanti penyakitnya akan pindah ke ayam itu. Sabar tidak? Enggak. Kenapa? Karena sudah keluar dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu menahan diri jangan sampai keluar dari batasan Allah. Walaupun keluar dari batasan Allah itu kayaknya instan. Ya, tadi orang fakir dia mencuri instan. Ya, kalau kebetulan orangnya orang kaya, di tasnya banyak duit, dia dapat duit banyak langsung. Ya, tapi dia nahan diri, nggak mau dia seperti itu. Dia menempuh jalan yang halal. Minjem orang boleh, namanya minjem uang boleh. Nabi SAW punya hutang sama orang Yahudi ketika wafat. Ya. Was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra. Jadi dalam kondisi sakit, dalam kondisi fakir, dalam kondisi sakit sabar. Dan ini langkah syaitan, ya, kadang mengganggu orang-orang dari sisi ini. Menghilangkan kesabaran dari orang-orang fakir, dari orang-orang sakit. Enggak sabar. Banyak orang sakit tidak sabar menahan sakitnya. Akhirnya apa? Melakukan hal-hal yang melampaui batas tadi. Berobat tapi berobat dengan yang haram. Atau bunuh diri. Sebagai orang sakit nggak sabar bunuh diri. Tidak kuat menahan sakit, dia bunuh diri saja. Dia pikir dengan itu selesai masalah dia. Padahal mengatasi masalah
bukan tanpa masalah, tapi mengatasi masalah dengan mendatangkan masalah baru yang lebih besar. Ya. Wahinal ba'as, dan ketika ba'as yaitu ketika peperangan, sabar ketika peperangan. Di sini disebutkan banyak tafsiran para ulama, hinal ba'as yakni hina syiddatil qital, ketika terjadi peperangan yang sangat. Itu saudara kita di Palestina. Ya. Kesabaran mereka adalah bagian dari tanda abrornya mereka. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah menutup ayat ini dengan memuji mereka. Orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan ini, orang-orang abror, dibuka dengan pujian, ditutup dengan pujian. Ulaika alladzina shadaqu. Mereka lah orang-orang yang jujur dalam keimanannya, betul-betul orang-orang beriman. Wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang-orang yang betul-betul di atas ketakwaan. Ya, mereka yang punya pondasi iman. Kemudian apalagi secara umum tadi? Yang kedua apa? Wa atal mal. Mereka memberikan hartanya, mudah dalam memberikan harta. Dan sebagian ulama menjelaskan harta ini bukan hanya uang, tapi apa yang bisa diberikan. Mungkin orang nggak bisa ngasih uang, tapi dia Masya Allah tadi, gampangan, dimintain bantuan, dimintain tolong, kalau dia bisa, kalau dia mampu, dia mesti akan, oke, insya Allah siap. Minta tolong ini siap, minta tolong itu siap. Nah, ya. Wa atal mala ala humbihi. Kemudian apa? Mengerjakan sholat, zakat, yakni menunaikan kewajiban-kewajiban dia kepada Allah secara umum. Wal mufuna bi ahdihim, menunaikan kewajiban-kewajiban dia kepada manusia. Ya. Kemudian sabar. Ya. Ini secara umum bagian besarnya. Ya. Akidahnya lurus. Kemudian dia mudah dalam berbuat kebaikan, menunaikan kewajiban sama Allah, menunaikan kewajiban sama sesama manusia, dan dia sabar dalam menghadapi berbagai macam hal yang sulit dia hadapi. Ya, merekalah orang-orang yang jujur dalam imannya, merekalah orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari mereka, memudahkan kita, meluruskan hati kita dan amal kita, sehingga kita menjadi bagian dari orang-orang abror ini. Ya. Allah ta'ala alam bisawab, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi ilmu dan amal soleh bagi kita. Ada pertanyaan? Sudah. Ya. Kejujuran dalam keimanan dan ketakwaan itu punya kualitas. Jadi kalau orang yang wajibnya tidak dia lakukan dari sini, maka dia tidak bagian daripada itu. Nah, ketika dia masuk, ada kualitasnya, ada grade-nya tentunya tadi. Semakin dia mudah, beda dengan dia biasa-biasa saja. Infak tapi biasa-biasa saja. Satu infak dengan sesuatu yang dia cintai. Semuanya dalam kebaikan, tapi grade-nya apa? Berbeda-beda. Ya, jadi ketika seseorang sudah menunaikan kewajiban-kewajiban dia atau menjadi bagian dari orang tersebut, maka dia masuk. Tapi kalau tidak, sholatnya bagus, puasanya Masya Allah, tapi utang sama orang nggak bayar-bayar. Ya. Dia nggak masuk yang mana? Mufuna bi ahdihim idza ahadu. Ya. Maka dia nggak masuk dari situ. Sholatnya bagus, utang bayar, tapi orangnya emosian, marah-marah terus, nggak sabaran. Nggak masuk yang mana? Sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's. Ya. Maka dia bukan bagian ketika ada yang secara umum tidak, secara total tidak ada. Tapi ketika semuanya ada, maka nanti disitulah fastabiqul khairat. Grade-nya macam-macam nanti.
Ada orang yang sabarnya Masya Allah, sabar banget betul-betul. Ya. Ada orang yang Masya Allah, betul-betul dia sholatnya itu Masya Allah. Hubungan dia dengan Allah itu. Dan masing-masing orang mungkin berbeda-beda tadi. Setiap dia menjalankan sholat 5 waktu, dia berzakat, ya. Tapi katakanlah untuk urusan yang apa namanya, urusan kebaikan-kebaikan dia biasa-biasa. Lalu ada sebaliknya orang yang sholatnya apa namanya biasa-biasa saja, yang wajibnya saja. Tapi Masya Allah, kalau bantu orang, nah ini itulah fastabiqul khairat. Begitu. Allahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya? Insya Allah kalau tidak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan, membahas ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.